Pak Prabowo walaupun ngomong awalnya soal korupsi itu dipersoalkan, tapi akhirnya secara tegas dia menyatakan dalam kasus timah mestinya hukumannya 50 tahun. Walaupun dari sisi paradigmatis yang ditakuti koruptor bukan dihukum 5 tahun bos, 50 tahun. Kalau dia dimiskinkan malu dia takut. Karena itu yang paling ditakuti koruptor. Kalau awalnya kita punya pemimpin yang bacanya buku Shinchan. Iya kan, jadi nggak ngerti. Koping Ho, Shinchan gitu kan. Nah 10 tahun makanya hancur Indonesia. Pemimpin tuh dilihat dari karakternya dan masa lalunya, sejarahnya. Kalau memang dia muncul dari gorong-gorong, maka kita tidak bisa melihat masa lalu dan apalagi sebelumnya gelap. Apalagi gelap, kan di gorong-gorong kan gelap. Gorong-gorong kan gelap kan. Nah dia naik muncul ke atas gitu kan. Nah kalau ini nggak, kita lihat yang Prabowo ini memang karakter bela rakyatnya dari dulu gitu. Kira-kira berapa lama lagi ya kalau mereka nggak benar terus di reshuffle? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel khusus untuk mengasah kewarasan kita. Saya mau bilang temen udah bukan temen lagi. Dibilang bestie bukan bestie-bestie amat. Tapi ini penjaga kewarasan lah. Agan dan Negolan. Lu senyum-senyum terus bos. Assalamualaikum. Kita ngeri-ngeri sedap ya. Senyum-senyum terus. Ini awal Januari. Jadi membicarakan Indonesian Outlook atau Outlook Indonesia, masa depan Indonesia menjadi penting. Dan tidak bisa dipungkiri presidennya ada Pak Prabowo. Jadi sepak terjang Pak Prabowo akan mempengaruhi masa depan Indonesia. Setuju gak gitu? Ya memang presiden ya, yang akan menentukan bangsa ini arahnya kemana. Pasti setuju Mas Bambang. Apalagi kalau Mas Bambang yang ngomong pasti setuju saya. Ada 3 yang menarik sih ya di ujung tahun ini. Walaupun yang mengumumkan BG bahwa PPN itu tetap 11% untuk sebagiannya, terutama untuk kepentingan publik, dan 12% untuk barang mewah, itu sebenarnya pasti kebijakannya Pak Prabowo. Dan diduga keras dan diyakini ini pasti ketika beliau sudah mendengar suara rakyat dan tingkat kritisisme rakyatnya juga semakin kuat kan. Satu itu. Terus kedua, Pak Prabowo walaupun ngomong awalnya soal korupsi itu dipersoalkan, tapi akhirnya secara tegas dia menyatakan dalam kasus timah mestinya hukumannya 50 tahun. Walaupun dari sisi paradigmatis yang ditakuti koruptor bukan dihukum 5 tahun bos, 50 tahun. Kalau dia dimiskinkan malu dia takut. Karena itu yang paling ditakuti koruptor. Itu soal korupsi. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik, sebenarnya Pak Prabowo sebelum-sebelumnya kan waktu pergi ke luar negeri itu dia kan ngomong kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia, salah satunya soal Palestina ya, yang dia mengkritik negara negara D8 itu dia kritik. Setelah itu kita juga nggak tahu apakah dia akan tindak lanjuti kritik itu. Kita mulai dulu dari ekonominya yang di bagian dari keahlian Sobat Sak. Gimana? Ya saya pikir gini Mas Bambang. Jadi di akhir tahun itu kan Prabowo itu mengumumkan tentang paradigma pembangunan yang bersumber pada Pancasila. Ya, makanya dia bilang ekonomi kita ke depan adalah ekonomi Pancasila. Dia umumkan itu tanggal 30 Desember di Bappenas kan. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang mengambil baiknya daripada ekonomi yang lebih sosialistik dan ekonomi yang baik-baik daripada ekonomi liberal. Itu di negara-negara barat kalau dipimpin oleh kelompok sosialis ya, seperti Partai Demokrat kalau di Amerika atau Partai Buruh di Inggris dan lain-lain, itu disebut sebagai middle way, jalan tengah. Di Jerman disebut sebagai social market economy paradigmanya. Nah, di Indonesia itu dia disebut ekonomi Pancasila kata Prabowo, ya. Dia mengutip pada konstitusi kita bahwa di Indonesia ini sistem ekonomi itu disusun secara bersama-sama berdasarkan ajas kekeluargaan.
Nah ini kan penegasan kembali oleh Pak Prabowo bahwa kita masuk kepada ekonomi konstitusi yang itu disebut di atasnya itu payungnya Pancasila paradigmanya tadi. Nanti kita bisa berdebat lebih dalam lagi yang mana yang baik dari liberal, yang mana yang baik dari kehadiran negara. Nah dengan itu maka kita sudah punya pemimpin yang ngerti paradigma. Kalau awalnya kita punya pemimpin yang bacanya buku Shinchan. Iya kan, jadi nggak ngerti. Kopingho, Shinchan gitu kan. Nah 10 tahun makanya hancur Indonesia. Sekarang dia balikkan itu. Peran negara ada. Penting peran negara untuk bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bukan dikasih ke korporasi. Misalnya contoh dalam kasus PSN, PIK 2. Si Agwan dan teman-teman ya kan, kemudian Rempang dan teman-teman apa segala misalkan. Sawit-sawit yang dirampokin 3,2 juta hektar didudukin tanpa bayar apapun kepada negara, 3,3 juta hektar. Itu hitungan Pak Prabowo tuh yang diceritakan ke Jumhur 240 triliun per tahun kehilangan negara ini, 240. Itu pal sawit tuh bisa 30 tahun umurnya itu. Jadi hitung aja kerugian kita. Belum lagi tambang yang hitungan almarhum Faisal Basri dulu pernah sempat kehilangan potensi keuangan Indonesia ini 1.000 triliun. Dari waktu tambang itu naik ketika ada serangan Rusia ke Ukraina. Nah dengan negara bertanggung jawab, kita lihat Prabowo ini akan menata ulang semuanya untuk kemakmuran rakyat. Jadi saya pikir ini secara idealisme saya mengatakan bahwa Prabowo ini sosoknya ideologis gitu. Nah di sini sebenarnya orang harus melihat konsistensi ideologisnya itu apakah antara omongan dengan kenyataan itu ada nggak korelasinya? Ada, beda sama terlambat. Ya. Di mana bedanya? Ya, misalnya gini, misalkan dia ketika bilang ini untuk kemakmuran rakyat, saya mau membuat tidak ada stunting lagi. Saya akan membuat 81 juta orang meningkat gizi mereka. Nah, tapi kan karena ada fakta tiba-tiba sekarang ini soal keuangan dari target pajak kita misalkan goyang gara-gara daya beli lemah dan lain-lain, yang PPN dinaikkan harusnya itu untuk asumsinya itu supaya kita sumbangan pajak itu bisa sampai 3.000 triliun kepada APBN kita, nggak terjadi kan? Nah makanya dia koreksi sekarang jadi 10.000 angkanya untuk per orang subsidi dan kemudian tidak mencapai 81 juta orang. Mungkin saya hitung tuh sekitar 25 juta siswa atau orang. Tapi kan itu kan niat dia itu tadi tetap ada antara nawa itunya dengan apa yang dia jalankan. Ini yang menurut saya itu secara itu ideologi. Cuman memang ada problem di level implementasi tadi. Baik kondisi objektif maupun mungkin di dalam layer ini. Jadi kalau ada pemimpin ideologis, kalau dia punya barisan itu bisa kabinet, bisa apa segala, tidak ideologis atau kurang kapasitas, itu memang dia pasti ada lag dalam hasilnya, ada kesenjangan, ada gap. Nah ini tantangan dia, tapi saya melihat Prabowo-nya dulu kan, dia punya ideologi. Yang kedua tadi Mas Bambang bahas yang Palestina. Kita dalamin dulu yang sini nih, yang ekonomi ini. Kalau dibilang ideologis, itu kan artinya dia tidak sekedar membuat pernyataan, tapi itu kan kemudian diwujudkan dalam tingkat kebijakan. Kebijakan juga tidak hanya sekali pukul kan, misalnya dari 12% ke 11%, itu memang berasa. Cuman kan harus ada kebijakan untuk menindaklanjutinya kan. Itu kemudian Menteri Keuangan membuat seperti itu. Nah kalau yang ekonomi yang tadi, yang sumber daya alam dan macam-macam, itu dia belum bergerak tuh bos. Gimana kita ngelihat kebijakannya? Yang tadi ceritain sawit 3,2 juta hektar, apa langkahnya? PIK, apa langkahnya? Iya, makanya kan saya melihat, ini kan kita ini kan Prabowo belum 3 bulan juga. Ya kan? Baru nanti 20 Januari baru 3 bulan. Apalagi betul. Belum 100 hari kata orang kan gitu belum ini. Jadi kan memang kan orang kan tidak bisa meminta Prabowo itu seperti tale story Sangkuriang misalnya, yang bisa membangun gunung tangkupan perahu dalam 1 malam. Indonesia ini kan udah kebanyakan kena dongeng-dongeng kan, Candi Sewu dibangun dalam 1 malam misalnya kayak gitu, ya kan.
Nah ini nggak bisa Mas. Ini dunia nyata yang orang itu memang harus tindak lanjutin. Dan saya lihat misalkan ketika Prabowo minta militer, nah ini nanti ada konsekuensi nih. Soal demokrasi, soal militer itu disuruh jaga sawit. Ya kan? Saya sebagai pengamat, saya menerjemahkan ini adalah langkah politik caturnya Prabowo untuk menghadirkan negara pada sawit-sawit yang selama ini bermasalah. Dari 15-16 juta hektar sawit, kita tahu tuh yang resmi kecatat aja 3,2 juta hektar ilegal. Yang saya sebut tadi. Bisa jadi 5 juta hektar. Tapi ketika dideploy itu militer untuk terlibat, itu bisa kejadian seperti di Bolivia. Ketika Evo Morales menjadi presiden, dia perintahkan itu tentara-tentara untuk menduduki kebun-kebun tanah-tanah yang ilegal, yang didudukin diambil orang, yang hitungan Prabowo 240. Itu misalkan langkah ya, kita bisa bilang langkah, nanti dirumuskan jadi kebijakan misalnya kayak gitu. Kebijakan misalkan Prabowo itu mendorong agar koperasi-koperasi itu bisa menjadi avant-garde dalam ekonomi. Koperasi-koperasi itu bagaimana caranya sawit itu dikelola oleh koperasi pekerja. Kemudian koperasi-koperasi mengelola tambang-tambang rakyat. Ini udah dijalankan oleh Kementerian Koperasi, karena saya udah tanya sama Pak Ferry Juliantono, bahkan sekarang mereka itu pupuk aja sekarang. Yang selama ini didominasi swasta penyalurannya, sekarang udah mulai masuk koperasi. Dengan gak poktan kerjasamakan buat koperasi nyalurkan itu. Nah artinya apa? Artinya dalam 3 bulan kurang ini kita melihat tadi dalam sisi pertanyaan Mas tadi kebijakan itu tentu sudah terlihat. Belum lagi yang upah buruh. Upah buruh ini sebenarnya kalau di negara-negara orang ngerti negara-negara barat yang partai buruh berlawanan terus sepanjang sejarah dengan partai liberal, partai ini konservatif. Itu sebenarnya di sana cuma ngelihat di situ aja. Lo kalau pro rakyat upah buruh naik gitu loh. Kesejahteraan buruh meningkat. Nah kita kan tentu bukan hanya buruh kan gitu kan. Tapi di buruh ini Prabowo naikin 6,3. Ketika swasta itu minta naik hanya 3,3. Bahkan menurut PP 51 2000 PP ini tentang pengupahan yang ditantangani Jokowi itu rata-rata naiknya cuma 1%. Ya kan? Tapi Prabowo ketika tahu menterinya mau naikkan 6%, dia panggil menterinya, dia panggil tokoh buruh. Ya, ada Jumhur, ada Iqbal, ada satu lagi yang dari KSBSI. Dari situ bilang gua mau naikin 6,5, lebih tinggi dari permintaan buruh dan permintaan menterinya, 6,5. Gila nggak? Pemimpin itu dia lebih ngerti daripada menterinya, lebih ngerti daripada tokoh-tokoh buruh ini. Tokoh-tokoh buruh ini merasa 5% juga udah senang. Dia bilang enggak, gue tahu. Gue naikin 6,5%. Ini ideologis benar gitu. Itu kan kebijakan pengupahan namanya. Jadi sebenarnya kalau dalam 90 hari atau kurang dari 100 hari kita lihat ada gebrakan seorang presiden begitu. Menurut saya itu ideologis dan itu sudah. Bukan bulan madu nih. Bisa aja kan, kita kalau mau suudon kan semua bisa. Cuma kan kalau saya selalu bilang sama orang, pemimpin itu dilihat dari karakternya dan masa lalunya, sejarahnya. Kalau memang dia muncul dari gorong-gorong, maka kita tidak bisa melihat masa lalu dan apalagi sebelumnya gelap. Apalagi gelap. Kan di gorong-gorong kan gelap. Gorong-gorong kan gelap kan. Nah dia naik muncul ke atas gitu. Nah kalau ini enggak, kita lihat yang Prabowo ini memang karakter bela rakyatnya dari dulu gitu loh. Jadi artinya ya itu nggak bisa kita bilang itu karena bulan madu. Yes. Aku masih terkesima dengan satu diskusi kita. Kalau mau lihat benar, apakah kebijakan itu berpihak pada kemaslahatan atau sosialisme, itu salah satunya adalah reforma agraria. Lu yang ngomong bos. Ya kan makanya saya bilang tadi kan reforma agraria itu implementasinya apa Mas? Kan yang saya bilang tadi kalau 3,3 juta hektar lahan itu dikembalikan kepada rakyat dengan sistem inti plasma. Itu kan udah reforma agraria. Jadi gak perlu pakai tentara kan? Kembalikannya sama rakyat. Bukan, maksudnya itu dikembalikan pasti sama rakyat. Tapi alat pukul Prabowo kan harus ada. Seorang pemimpin itu harus punya alat pukul. Ya kan? Soekarno dulu ngomongnya langsung loh bos. Mengembalikan itu melalui proses politik. Cepet tuh balik. Ya, Soekarno itu dulu didukung oleh Abdul Haris Nasution. Panglima perang. Tetap ada Abdul Haris di situ. Abdul Haris, dia itu ketika dia. Oh iya, karena yang ditempatkan di situ adalah tentara-tentara. Abdul Haris. Kalau nggak ada Abdul Haris Nasution,
Itu dulu Soekarno itu dari tahun 45, ya 45 sampai 58 itu bebek lumpuh. Karena yang lebih berkuasa Perdana Menteri. Karena yang dilawan dulu kan Belanda, Bos. Ya enggak, tapi kan ada Perdana Menteri, kekuatan-kekuatan yang dia harus terus berbagi. Ya kan, tapi ketika tentara bilang, gue dukung Bung Karno, dekret 5 Juli, Juli 59, itu berubah semua itu peta. Jadi cita-cita Soekarno untuk membangun ekonomi semesta itu, sistem ekonomi semesta, jalannya setelah tentara dukung Soekarno. Itu sejarah menurut saya. Itu bersifat ad hoc. Kalau nggak ad hoc bahaya juga kan? Bukan, memang kan gini Mas, ini kan kita udah terlalu lama lumpuh nih ekonomi kita. Bayangkan aja bisa satu perusahaan menguasai hampir 100.000 hektar lahan di sepanjang pulau pantai utara Jawa yang sekarang diributkan ini. Mas bicara reforma agraria. Ya kan, bagaimana ngelawan orang yang sudah menggurita 10 tahun bersama pemerintahan Jokowi, dikasih PSN, negara itu dikasih. PSN itu kan artinya dia negara dikasih ke swasta oleh Jokowi. Makanya Jokowi ini kena cap sebagai koruptor nomor 2 terbesar di dunia menurut versi OCRRP itu kan. Itu menarik tuh kalau di ini. Kan kalau PSN gimana, Bos? Kalau PSN ini kan harus dievaluasi semua. Itu yang saya bilang PSN. Apa idemu kalau PSN kalau dievaluasi? Untuk mengajukan gagasan kepada kalau kasusnya misalkan lahan PIK PSN itu nggak bisa, itu harus dikembalikan kepada negara. Harus ada otoritas negara yang menguasai itu. Bahwa swasta mau terlibat seperti di Ancol, silahkan. Mau terlibat seperti di Batam, otorita Batam, silahkan. Peluit Endang Wijaya bangun, ada otorita Peluit, silahkan. Dia kan diatur, tapi itu negara. Kalau sekarang orang bangun di PIK itu diributin sama orang Islam, kok nggak ada masjid sih di PIK itu sampai sekarang? Yang ributin bukan hanya orang Islam, Menteri Agama ribut kok nggak ada azan di PIK itu. Di pantai utara itu yang nggak ada masjid atau yang tempat ibadah lain ada? Yang ada cuma naga di sana, banyak naga. Maksud lo apa naga? Dan gue nggak tahu itu negara Cina kan, berarti kan naga itu kan. Indonesia kan Garuda. Iya kan? Indonesia Garuda dong. Kenapa ada lambang-lambang naga segede itu di sana? Emang kita mengakui sebuah daratan laut itu apa semua jadi lambang naga? Nggak bisa dong. Itu lambang Garuda dong. Iya kan? Iya. Kalau bahasa sononya liong sih, bukan naga. Apa itu bedanya? Iya, naga ya liong. Oh gitu. Iya. Nah maksud saya itu artinya ini kan kita kalau ada otoritas negara diatur. Kau boleh bangun naga, tapi naganya lebih kecil daripada Garuda. Ya kan boleh dong. Tapi kan kalau misalkan negara ngatur nih, ya kan ada masjid, ada gereja. Oke, negara ngatur. Tapi kalau ada naga semua kan bingung orang. Masa simbol bangsa Indonesia ini naga? Itu loh maksud saya. Makanya perlu tadi pertanyaan Mas Bambang, bagaimana caranya saya kasih itu kembali otoritas. Presiden harus membuat undang-undang, sebelum undang-undang bila perlu perpu atau apa, itu diambil alih semua. PSN itu diambil alih negara. Nggak ada PSN lagi. Seluruh tanah itu nggak ada punya swasta. Nggak ada. Yang kasus PSN ya yang dikeluarkan Jokowi. Karena semuanya itu harus diselidiki oleh KPK. Teman-teman Mas Bambang di KPK itu ada transaksi apa antara Jokowi dengan pengusaha-pengusaha itu sehingga dapat pakai nama negara PSN. Itu harus di ini. Jadi stop pencaplokan dan perampasan tanah itu. Baru yang kedua itu ditata. Swasta boleh terlibat karena kita nggak anti swasta kan. Indonesia ini melibatkan swasta, koperasi, BUMN, bangun tuh. Bangun kota. Ya kan? Dan kota-kota ke depan ini tidak lagi kota-kota seperti yang dibangun oleh bisnis-bisnis properti ini. Bisnis properti ini untuk apa setelah dia membangun masih dia kuasain? Ya kan? Misalkan ada kota Bumi Serpong Damai atau kota Alam Sutra, selesai dong. Lu kerjanya cuma kontraktor. Kontraktor selesai bangun kasih sama negara. Dia sekarang bikin tembok loh. Jadi kayak membangun segregasi. Makanya saya bilang ini kan udah keterlaluan. Di dunia mana ada pantai dikuasain oleh swasta? Nggak ada. Nggak ada. Ini harus dikuasain oleh negara. Sungai-sungai. Nggak ada sungai-sungai dari zaman dulu ada, Allah memberikan ada sungai-sungai. Sekarang mau dikuasain mereka. Nggak bisa dong. Jadi kalau gitu bagian pertama, Indonesian Outlook dalam politik ekonomi, harusnya ada redistribusi tanah atau reformasi agraria, kebijakan mengarah gitu, tetap membuka ruang bagi swasta, tapi otoritasnya ada di negara. Di negara, Prabowo harus ambil lagi, termasuk tadi itu kan baru yang model di PIK PSN.
model di sawit-sawit ini itu kasih aja per 5 hektar kepada pekerja sawit. Dikembalikan kepada Iya, kan masyarakat. dulu inti plasma 20% zaman Pak Harto itu dikasih kepada inti, sisanya plasma. Bayangkan aja kalau 5 hektar per kepala dapat nih per kakak, itu ada 600.000 orang, 600.000 kakak. Itu akan sejahtera hidupnya. Karena 5 hektar tuh dia bisa dapat 15 juta at least. Dia bisa menggerakkan ekonomi itu. Dia menggerakkan ekonomi desa. Kalau sekarang uangnya disedot semua ke perusahaan yang di Jakarta, ya kan disisakan upah minimum 3 juta. Habis itu uang ini bahkan diparkir di Singapura. Yes, dikemplang pajak. Kemplang pajak dan lain-lain. Ya kan minyak gorengnya itu pada saat lagi dibutuhkan rakyat hilang dari pasaran. Nggak bisa. Ini negara harus nguasain. Nah itu di sektor yang tadi sawit. Di tambang juga gitu. Ya kan, udah tambang-tambang tuh kasih sama koperasi. Semua yang sifatnya ekstraktif. Ke depan usul saya, Pak Prabowo memang harus dikasih koperasi itu. Tambang-tambang rakyat itu. Karena itu punya Allah, punya Tuhan. Swasta-swasta besar ini nggak boleh lagi masuk di tambang. Dia masuknya dia apa? Di industri dong. Ya kan industri itu hilirisasi. Oke, ada tambang, lu hilirisasinya. Industri itu ada sawit, kamu hilirisasinya. Ya kan buat minyak, buat macam-macam produk-produk sawit, bila perlu buat mebel dari pohon sawit apa segala. Banyak sebenarnya kesempatan untuk swasta. Dan swasta hilirisasi itu sudah ada sejak zaman Pak Harto kan. Pembahasan mulai masuk. Ada. Tapi juga ada fakta industrialisasi kita turun industrialisasi. Jadi itu harus didorong ke sana. Harus. Memang Prabowo ini kan saya lihat kan di kepalanya itu industrialisasi. Ya, hilirisasi dan industrialisasi. Hilirisasi dia hanya memang maksudnya itu untuk melihat tambang-tambang ini jangan langsung diekspor begitu aja. Supaya tidak ekstraktif dia ambil untungnya di situ ya. Nah, jadi saya pikir si Prabowo ini banyak ide-ide dia yang memang ini sudah istilahnya kalau dia ini kan di zaman Soeharto juga udah jadi jenderal. Jadi udah tahu apa yang terjadi di zaman itu. Ini tinggal bagaimana ini melakukan pembaharuan dari zaman Pak Harto itu misalkan, kemudian keadilannya diperbaiki melalui sistem koperasi. Nah teknologinya sekarang karena ini dunia AI, artificial intelligence dan lain-lain. Jadi saya pikir udah fine, tinggal implementasi. Sebab kalau kita kemudian mau mengusulkan untuk melihat outlook Indonesia ini jauh lebih bagus gitu ya. Apa langkah strategik yang harus dimulai dengan misalnya 3 tahap, 5 tahap untuk sebelumnya kemudian kita melihat bahwa dia memang ideologis dan dia well prepare karena ingin menyiapkan paradigma ekonominya yang betul berpihak pada kepentingan publik dan sosial. Itu apa usulan strategik? Maksudnya itu lebih pada strategi dan taktis. Yes, usulan dari Sobat Saganda ini. Ya, kalau menurut saya dia lebih pintar lah dari saya, jauh ya. Dia lebih jago, dia udah membuat semua itu dalam Indonesian Paradox dan solution ya kan. Jadi artinya Prabowo saya pernah datang di tempat saya di Sabang Merauke Circle, pidato 2010 itu aja udah hebat. Dia akan mengatakan dalam 81.000 kilometer garis pantai dia akan bangun aquaculture. Itu aja udah satu solusi, kita akan kaya raya dengan membangun aquaculture di... Jadi bukan food estate ya, aquaculture ya? Ya itu salah satu kan, food estate kan di darat. Di pinggir laut, itu aquaculture bagaimana kita lobster, kemudian udang apa segala. Itu kan ngeri kan, sebenarnya kalau Prabowo ini bisa diambil aja kembali misalkan pantai Indah Kapuk itu berapa kilometer itu. Ya kan pantainya itu dikelola oleh negara untuk aquaculture misalkan. Ya kan, kalau di Belanda itu ada Volendam. Volendam itu reklamasi, tapi dia dibuat jadi pusat nelayan. Di sini boleh dong, jangan pusat apa tadi itu liong-liong itu, ya kan? Tapi itu pusat nelayan dong, ya kan? Jadi itu betul-betul Prabowo menjalankan itu misalkan. Itu contoh satu. Kedua, industri kita petrokimia misalnya gitu, ya kan? Yang zaman Soeharto udah coba Soeharto bangun di petrokimia Gresik, petrokimia yang TPPI apa segala. Itu diteruskan lagi bangun lagi supaya apa? Supaya kita nanti ke depan nggak ada masalah soal pupuk, soal energi dasar, soal berbagai kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut industri menengah. Ini saya pikir Prabowo udah ngerti semua, Pak. Udah ngerti. Cuman problemnya ini saya lihat pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Karena 10 tahun zaman Jokowi itu malas mereka.
malas ya. Contoh malas nggak apa-apa bos, kalau malak gitu loh, udah malas. Malas. Ini kan bayangin aja, sampai Prabowo misalkan datang sendiri ke Kementerian Keuangan. Ya, kalau Mas tadi kan bilang yang umumkan Menko, enggak, dia sendiri datang. Pak Presiden datang sendiri kemarin ke kantor Menteri Keuangan, rapat di sana dia umumkan. Iya kan, dia datang sendiri ke Bappenas tanggal 30, ya kan, dia umumkan tentang konsep ekonomi Pancasila. Jadi sebenarnya harusnya jangan nunggu didatangin. Ya, misalkan menteri-menteri tadi misalkan di pinggir pantai, lo ngapain? Kau kan menteri urusan pantai dan laut misalnya gitu. Menteri industri tadi. Bagaimana kembalikan lagi industri kita? Zaman Pak Harto sempat 30%. Kontribusi sekarang udah 17%. Ini berarti kan kalau dikaitkan dengan ketahanan pangan itu menjadi menarik ya. Kan salah satu ini kan ketahanan pangan. Cuman kalau masyarakat baca tuh misalnya di Papua Selatan ketahanan pangan dengan dibuka sawah yang luar biasa, tapi itu korporasi lagi bos. Ya makanya kan gini, Mas, ini kan sekarang teknologi udah maju. Ya kita lihat di Israel, di Singapura, negara-negara kecil gitu, dia teknologi pertaniannya juga luar biasa. Kalau di Singapura itu mereka hidupnya itu pertaniannya di gedung-gedung malah. Jadi jangan lagi kita kejebak pada satuan tanah kan. Orang-orang satuan tanah ini kan orang-orang pemalas sebenarnya. Ya kan, kita harus bicara teknologi. Bagaimana memanfaatkan tanah-tanah yang tidak begitu luas tapi bisa menghasilkan lebih luas. Tapi kan kalau gitu. dikombinasi tambah oke itu Mas, ada luas tanah. Nah, iya, teknologinya itu bagus. Mas Bambang udah bagus. Maksud saya tadi kan supaya kita nggak bertengkar dengan masyarakat adat. Itu kan masuk Mas Bambang tadi. Iya. Jangan berkelahi lagi nanti masuk masyarakat. ke Papua mau nguasai jutaan hektar. Orang Papua bilang nanti bukan gua nggak mau kalian datang, tapi kalian datang kan bawa orang Jawa kemari, bawa orang Bugis, bawa orang ini. Orang Papua sebagai masyarakat adat asli seringkali misalkan nanti takutnya tergusur. Itu kan udah terjadi di Sumatera, terjadi di apa. Memang selalu ekses itu jarang diantisipasi. Makanya ke depan itu harus hati-hati ketika misalnya kita program ketahanan pangan, hati-hati rakyat setempatnya gimana gitu loh. Ya ketahanan energi hati-hati gitu loh. Oke, jadi dari sisi Indonesian Outlook, kalau kebijakan paradigmatiknya jelas, kan dalam kebijakan-kebijakan dasar yang kemudian mengikuti jelas, berikan kepentingan kemasyarakatan itu didahulukan, maka sebenarnya cerah dong masa depan di dalam konteks sangat cerah. Sebenarnya Prabowo ini cuma dua nih. Satu harus dua masalahnya atau dua handicapnya. Dua masalah, dua handicap. Satu, menteri-menterinya tadi saya bilang. Itu menteri-menteri yang bawaannya malas. Ya pintar saya nggak bilang lah. Maksudnya nggak saya bilang tidak pintar, tapi malas. Di era Jokowi kemarin, kan karena banyak nih Jokowi nitip menteri ini ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo mungkin sungkan akhirnya tanggal 13 Oktober semua orang bilang dia terima menteri-menteri itu kan. Belasan menteri dari rejim sebelumnya. Rejim sebelumnya ini pemalas Pak. Bentar dulu. Pemalas itu kenapa? Karena kebiasaan zaman dulu menteri itu adalah orang untuk cari uang. Ya, di zaman Jokowi itu. Jadi itu kekuasaan untuk cari uang, menteri untuk cari uang, DPR untuk cari uang. Nah, sekarang kan Prabowo bilang enggak bisa. Kita enggak ada lagi urusan cari uang. Itu dia ngomong sendiri di rapat kabinet terbatas itu yang dibocorkan oleh salah satu menteri keluar kan bahwa itu ada pernyataan di Kompas juga ada, di koran-koran juga ada, tapi kan menteri itu mengatakan bahwa itu banyak yang bingung dengan Pak Prabowo minta kita jangan cari uang lagi sekarang kan gitu. Kita cari pengabdian. Nah, kalau misalkan menteri-menteri penuh pengabdian, presidennya pengen penuh pengabdian, national interest, ininya menterinya siap nggak? Karena ada orang bilang ngapain gue jadi menteri, gue nggak dapat balik modal. Kira-kira berapa lama lagi ya kalau mereka nggak benar terus di reshuffle? Nah, kalau misalkan Prabowo percaya bahwa pembagian kekuasaan itu secara teori Plato misalkan membagi klerek militer dan cerdik pandai itu harusnya dibagi secepatnya. Jadi orang-orang yang memang tidak kompatibel pada negara untuk rakyat, bukan negara untuk cuan, itu memang Prabowo harus langsung cepat. Nah, bisa jadi misalkan di bulan Maret atau April itu udah kementerian-kementerian yang
strategis dan penting untuk 4 hal minimal yang Prabowo ingin, ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan koperasi misalnya gitu. Itu mesti dapat gitu, cepat gitu loh. Jangan misalnya ada menteri yang udah diperiksa Barreskrim kasus judi online apa kayak gitu-gitu kan nggak bisa kerja kan. Bukan kita nuduh dia enggak, tapi kan kalau udah nggak bisa kerja, untuk apa bertahan? Nah kalau dia masih mau bertahan, berarti kan dia merusak presiden dong. Aku tertarik yang tadi tuh bos, koperasi itu. Saya kan di media nggak kedengeran tuh bahwa koperasi sekarang sedang dihidupkan, dihimpun dan dijadikan bagian dari avant-garde ke depan ya. Itu sebagai jalur ekonomi baru kita itu betul tuh Pak. Saya pikir memang di situ kan sobat lo kan Ferry. Kalau Pak Ferry-nya ini kan sebenarnya karena dia wamen dia kan terbatas kan. Tapi itu pun manuvernya udah bagus saya lihat. Bagaimana supaya petani-petani menterinya siapa ya koperasi? Menterinya yang tadi kan terjebak dengan judi online ini kan. Iya kan. Nah nggak tahu kalau dia bertahan lama di situ, dia pasti ngerusak Prabowo. Iya kan. Kenapa dia merusak Prabowo? Karena kan dia kalau ketemu Prabowo, dia kan udah jelas rakyat nganggap dia tuh pendukung judi online. Pendukung, pelindung. Ya kalau misalkan udah kebukti pelindung mas. Tapi yang jelas dia udah dipanggil Barreskrim. Gitu. Itu kan moralitas menteri kayak gitu ngapain di dalam suatu rejim yang Prabowo ini pengen cepat. Ya, jadi dia diduga terlibat. Terlibat. Jadi kalau orang begitu itu kan gak bisa kerja dong. Gak bisa kerja. Bukannya misalkan dia ketua partai atau ketua. Enggak, dia karena disayang Jokowi aja. Modalnya itu. Disayang Jokowi terus ngapain Pak Prabowo memelihara orang-orang yang menurut saya ini tidak bisa membuat speednya Pak Prabowo ini kencang. Padahal rakyat ini nunggu sekarang. Rakyat itu nunggu mana Pak? Mana? Gitu loh. Ya. Kalau saya ukurannya jelas Indonesia Outlook akan keren kalau 3 hal dilakukan. Reforma agraria segera dikerjakan. Reshuffle orang-orang yang tak pantas karena pemalas. Juga turunkan dalam sebuah kebijakan yang kemudian orang bisa melihat, ini dia. Wow, gua baru percaya nih presiden. Inilah Outlook Indonesia 2025 dengan beberapa prasyarat, maka Indonesia akan gemilang dan cemerlang. Amin. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Makasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.